Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Milasari, Kepala TK Abang Ngesti yang beralamat di Ngranti Kulon, Ngesti Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan mengikuti lomba aspirasi GTK tahun 2026 Kepala TK Dedikatif. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik kepemimpinan yang berjudul Dari Kendangan Menjadi Harapan. Kepemimpinan kepala sekolah mewujudkan sekolah aman melalui sumur resapan. Saya mengawali pengabdian sebagai guru di TK Abang Ngesti pada tahun 2004. Kemudian dipercaya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selama mengabdi, saya menyadari bahwa tugas kepala sekolah bukan hanya mengelola pembelajaran dan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat. Sekolah kami berada di wilayah pedesaan yang berbatasan dengan persawahan, dekat dengan Sungai Serang, serta dikelilingi saluran irigasi. Kondisi ini menjadikan lingkungan sekolah yang sangat asri, tetapi juga memiliki risiko tinggi terhadap banjir setiap musim penghujan. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, halaman sekolah selalu tergenang hingga ketinggian 30 cm. Bahkan air sampai masuk ke area kelas. Akibatnya, pembelajaran selalu terganggu. Anak-anak tidak dapat bermain dengan aman. Bahkan pada kondisi tertentu, kegiatan belajar harus dilaksanakan dari rumah. Kondisi tersebut berdampak pada 40 warga sekolah yang terdiri dari 20 peserta didik TK, 15 peserta didik kelompok bermain, serta 5 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bahwa banjir bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan keselamatan anak. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya akan terus menerima keadaan ini sebagai takdir, ataukah saya harus memimpin perubahan? Dari pertanyaan itulah lahir sebuah gagasan, yaitu program sumur resapan. Namun, mewujudkan gagasan tersebut bukanlah hal yang mudah. Sekolah kami memiliki keterbatasan anggaran. Membangun sumur resapan membutuhkan biaya yang sangat banyak, tenaga, dan dukungan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah mengubah pola pikir bahwa banjir bukanlah sesuatu yang harus diterima setiap tahun, melainkan masalah yang dapat diselesaikan secara bersama-sama. Saya kemudian memilih pendekatan kepemimpinan kolaboratif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi penyebab banjir, memetakan titik genangan, dan mendokumentasikan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mengundang guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua wali murid, tokoh masyarakat, dan perserikatan Muhammadiyah Aisyah untuk melakukan musyawarah bersama mencari solusi yang terbaik. Melalui forum tersebut, kami sepakat membangun 1 unit sumur resapan dengan kedalaman sekitar
3 meter. Dilengkapi dengan instalasi saluran air menuju selokan, sehingga air hujan dapat teresap ke dalam tanah dan tidak lagi menggenangi halaman sekolah. Pelaksanaan program benar-benar mengedepankan semangat gotong royong. Sebanyak 20 orang tua wali murid ikut bergotong royong selama 3 hari dengan pembagian jadwal 7-10 orang setiap harinya, agar tidak mengganggu pekerjaan pokok orang tua wali murid. Guru dan tenaga kependidikan membantu koordinasi serta pendampingan kegiatan. Komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sementara itu, tokoh masyarakat memberi dukungan berupa material pembangunan sehingga keterbatasan anggaran sekolah dapat teratasi. Bagi saya, keberhasilan program ini bukan diukur dari berdirinya sebuah sumur resapan. Keberhasilan sesungguhnya adalah tumbuhnya rasa memiliki terhadap sekolah. Semua pihak merasa bahwa sekolah adalah tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, setelah program sumur resapan selesai dilakukan, hasilnya sangat menggembirakan. Banjir yang selama bertahun-tahun terjadi setiap musim penghujan kini tidak terjadi lagi. Air hujan dapat mengalir dengan baik melalui sistem drainase dan sumur resapan. Halaman sekolah tetap aman digunakan. Pembelajaran berlangsung dengan normal. Guru tidak lagi membersihkan lumpur sebelum mengajar. Anak-anak dapat bermain dengan rasa aman, nyaman, dan menggembirakan. Orang tua merasa lebih tenang menitipkan putra-putrinya di sekolah kami. Keberhasilan tersebut juga membawa dampak lain yang tidak kalah penting, yaitu budaya gotong royong semakin kuat. Anak-anak belajar secara langsung tentang kepedulian terhadap lingkungan. Perubahan dimulai dari keberanian melihat masalah, membangun komunikasi, menggerakkan kolaborasi, dan memberi teladan. Kini, setiap kali hujan turun, saya tidak lagi merasa cemas melihat halaman sekolah tergenang. Karena setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian, kolaborasi, dan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil langkah pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.